Tuhan memberkati Anda, dan selamat datang di Campanile de Vende. Hari ini, kita membahas permata di mahkota Paus Fransiskus bab 2. Hari ini, saya akan menceritakan tentang Roberto Pasolini, pengkhotbah porno gay baru Paus Fransiskus. Ini bukan penghinaan, tetapi berasal dari fakta bahwa, menurutnya, membayangkan Yesus berhubungan seks dengan para rasul dan Lazarus sepenuhnya masuk akal dan normal. Pada titik ini, kita menyimpulkan bahwa satu-satunya yang abnormal adalah kita, umat Katolik dan magisterium, yang selama 2000 tahun belum mengkhotbahkan kegilaan seperti itu, dan salah satu ajaran sesat yang paling serius. Dan saya menyesal bahwa, sayangnya, sebagian besar uskup belum mengutuknya. Tentu saja, siapa yang berani menyentuh salah satu permata paus? Mutiara yang bersinar ini mengkhotbahkan kegilaan seperti itu kepada kita. Meskipun dia adalah seorang doktor teologi, seorang biarawan iblis, maksud saya Dominikan, dan menikmati perlindungan paus untuk menyinggung Tuhan, menyalahgunakan kesabaran dan kebaikan Yesus, Tuhan kita. Penunjukan pengkhotbah baru untuk rumah tangga kepausan, Pastor Kapusin Roberto Pasolini, pada akhirnya menegaskan keinginan Paus Fransiskus untuk mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang cenderung menutupi homoseksualitas sebagai orientasi seksual yang normal. Sekitar sebulan setelah menunjuk Pastor Dominikan Timothy Radcliffe sebagai kardinal, pengkhotbah sinode yang dikenal karena pandangan pro-homoseksualnya, Paus memutuskan untuk menggantikan Kardinal Raniero Cantalamessa dengan pengkhotbah lain yang tidak ragu-ragu menggunakan fantasi murni saat menafsirkan kitab suci untuk mengklaim bahwa homoseksualitas itu normal, dan bahkan menyetujui pemberian berkat, yang sama sekali tidak memiliki pembenaran eksegetis, yang merupakan hal yang sama. Tapi mari kita mulai dari awal. Biarawan Roberto Pasolini mempresentasikan kepada publik omong kosongnya, atau non-argumennya yang akan segera kita lihat. Dari posisinya sebagai doktor teologi biblika di Gregorianum dan kegiatan mengajarnya pada mata pelajaran yang sama di Fakultas Teologi Italia Utara di Milan. Bukan rahasia lagi bahwa Pasolini mengagumi Pastor Marco Rupnik, mantan Jesuit dan seniman, pendiri Centro Aletti, yang berada di pusat skandal pelecehan seksual yang serius. Tetapi kita akan membicarakan tentang Pastor Rupnik di bab berikutnya dari permata di mahkota Paus Fransiskus. Biarawan Pasolini, seorang murid Rupnik, dikenal sebagai pembicara yang hebat, yang tanpa malu-malu mendistorsi penafsiran Alkitab untuk membenarkan homoseksualitas dalam ocehan Alkitab pro-gay Pasolini yang tidak sehat dan tidak berdasar. Tetapi mari kita coba sekarang untuk menyelidiki pikiran gelap dari refleksinya, yang tidak layak untuk seorang doktor teologi, dan kita akan melihat mengapa. Biarawan Pasolini, selama serangkaian pertemuan publik di biara-biarawan Kapusin kecil di Varese, membahas topik homoseksualitas dan kehidupan Kristen, dengan serangkaian pernyataan yang memalukan karena kedangkalannya, mengacu pada bagian klasik Alkitab yang disukai kaum homoseksual, untuk membuktikan bagaimanapun caranya bahwa cinta homoseksual memiliki contoh cemerlangnya dalam beberapa tokoh dari sejarah suci. Tepat setelah menyatakan bahwa homoseksualitas yang dikutuk oleh Paulus, terutama dalam Roma 1:26-22-27, di mana ia dengan jelas berbicara tentang hubungan yang bertentangan dengan kodrat, sebenarnya adalah homoseksualitas yang ditandai oleh keegoisan dan kesenangan murni, sehingga menyindir kemungkinan homoseksualitas yang altruistik dan non-hedonis. Pasolini bertanya-tanya, apakah ada bentuk persetujuan untuk hubungan homoseksual dalam Alkitab? Jawabannya sederhana, tidak. Karena pada kenyataannya ada cerita yang bisa mengarah ke hal ini. Narasi pertama dari ini adalah kisah abadi tentang cinta homoseksual Yonatan dan Daud. Pasolini mengakui bahwa kesimpulan bahwa itu adalah hubungan homoseksual, bagaimanapun, merupakan interpretasi berlebihan dari teks tersebut, karena tidak ada yang menunjukkannya. Di sini pada kenyataannya, pernyataan jujur ini seharusnya cukup untuk mengakhiri diskusi. Namun, mungkin agar tidak mengecewakan pendengarnya, ia mengklaim bahwa karena hubungan homoseksual ada pada masa itu, kita masih berhak membayangkan bahwa cinta antara Daud dan putra Saul bisa jadi seperti itu. Lebih buruk lagi adalah referensi kedua yang dikutip oleh Pasolini. Hubungan antara perwira dan pelayannya menurut Matius 8:5-11 dan Lukas 7:10.
Dari pernyataan sederhana bahwa perwira itu sangat menghargainya, Pasolini menyimpulkan bahwa imajinasi beberapa penafsir yang telah memberikan hubungan ini konotasi homoseksual dibenarkan, karena minat perwira pada pelayan ini tampaknya tidak proporsional. Jadi, fakta bahwa hubungan seperti itu ada di antara mereka, menurut biarawan itu, tidak pantas untuk berpikir demikian. Bayangkan, jika itu masalahnya, Yesus akan memuji perwira itu karena imannya, bukan karena cintanya kepada pelayannya, yang bisa jadi lebih dari seorang pelayan, seorang teman, atau seorang ayah kedua. Yesus, yang melihat ke dalam hati orang-orang seperti yang dia lakukan dengan perempuan Samaria, memuji perwira itu karena imannya yang besar. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di bawah atap rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata, maka pelayanku akan sembuh. Matius 8:8. Yesus kagum dengan kepercayaan mutlak perwira itu pada kuasanya, menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak menemukan seorang pun di Israel dengan iman sebesar itu." Tafsiran yang fantastis dan tidak murni ini benar-benar mendistorsi filsafat dan tradisi Kristen. Logikanya kurang lebih seperti ini. Teks tersebut tidak mengizinkan kita untuk berbicara tentang homoseksualitas. Jadi kita diizinkan untuk berpikir bahwa itu adalah homoseksualitas. Jadi begitulah. Semua khotbah yang tidak murni ini tidak lebih dari perlombaan putus asa oleh semua pendeta ini untuk akhirnya membenarkan pikiran mereka yang korup dan menerapkan agenda yang jelas ditujukan untuk menghancurkan gereja. Artinya, bagi biarawan ini, seorang doktor teologi dan pengkhotbah resmi Paus, sangat sah untuk berpikir atau membayangkan bahwa hubungan homoseksual bisa ada. Jelas bahwa Pasolini berlebihan di sini, membuat sesuatu yang dapat diterima secara semantik, padahal teks tersebut sama sekali tidak mengizinkannya. Yang lebih disesalkan lagi adalah dukungannya terhadap. Apakah karena itu Paus memanggilnya ke rumah tangga kepausan? Kebetulan, ini juga memiliki efek sebaliknya, menunjukkan kepada dunia bahwa deklarasi ini tidak memiliki dasar alkitabiah, terlepas dari interpretasi yang menyimpang dari kaum homoseksual. Karena, Pasolini yang terkasih, berkat sakramental bukanlah sapaan sederhana kepada seseorang, dan masalah berkat ini bukanlah tentang individu, tetapi tentang pasangan yang ditandai oleh hubungan homoseksual mereka. Jadi, untuk berbicara. Sekali lagi, Pasolini menyajikan kepada publik kemungkinan cerita homoseksual lainnya, yang ia gambarkan sebagai ekstrem, karena ia menyadari bahwa cerita-cerita itu bahkan lebih asing bagi semangat teks-teks suci daripada yang sebelumnya. Dengan kata lain, membumbui segalanya dengan saus homoseksual, yang karena kesederhanaan dan kejujuran seharusnya membuatnya tetap diam. Tapi tidak. Lebih baik menanam serangga di telinga, membayangkan hubungan homoseksual di dalam lingkaran murid antara Yesus dan para murid, antara Yesus dan Lazarus. Setelah semua ocehan fantastis ini, yang tidak lebih dari penerapan paksa kerangka kerja interpretatif yang telah terbentuk sebelumnya, sewenang-wenang, tidak sehat, dan ideologis terhadap kitab suci, Pasolini menyimpulkan bahwa dalam budaya dunia Alkitabiah, satu-satunya arus yang ada di mata para penulis dan orang-orang yang melihat adalah heteroseksualitas. Oleh karena itu, tindakan homoseksual sangat distigmatisasi. Tindakan tersebut segera dikatalogkan sebagai sesuatu yang tidak ada, seperti seorang wanita yang mengenakan celana. Tindakan homoseksual oleh karena itu distigmatisasi, karena secara budaya dianggap tidak mungkin. Sayang sekali, sesaat sebelumnya, dia mengakui bahwa homoseksualitas pada zaman kuno memang dikenal dan dipraktikkan. Sebagai kesimpulan, ketertarikan erotis kepada orang dari jenis kelamin yang secara objektif tidak teratur, meskipun hal itu tidak mengarah pada tindakan dosa itu sendiri. Antara laki-laki dengan jenis kelamin yang sama, persahabatan yang mendalam tertata, seperti halnya antara Yonatan dan Daud, antara Yesus dan para murid, dan bukan persahabatan homoseksual, seperti yang terus-menerus mereka coba buat kita percayai. Karena kasih, Tuhan menghormati orang-orang dengan imamat, gelar doktor, dan gelar kehormatan, keunggulan, dan tempat pertama di gereja kudusnya. Tetapi dia masih bertakhta di atas takhta salib dengan mahkota duri dan paku sebagai tongkat kerajaan. Marilah kita berdoa untuk seluruh gereja dan semoga Yesus segera datang. Ini adalah Campanile de Vende.
Sukai dan berlangganan saluran ini. Selamat tinggal, para pejuang Tuhan yang terkasih. Tuhan memberkati Anda.